Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah mengatasi futur dalam beragama. Kita perlu tahu kaidah dalam amalan di dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna likulli amalin syirra. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat. Antum mau cari apapun ibadah, wallahil azim ada masa semangat-semangatnya. Dulu ketika kenal sunnah, awal-awal tahu, ketika kita awal-awal hijrah, tinggalkan hal-hal yang Allah haramkan, itu semua kita sadar. Dulu betul-betul semangat kita. Bahkan ada sebagian ikhwah itu mungkin kadang-kadang berlebihan. Dan mana berlebihan itu tidak boleh. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, amma ana fa usalli wala arqud. Adapun saya akan selalu salat malam dan saya tidak akan tidur, kata dia. Ini awal ingin semangat-semangatnya, Masya Allah. Ketika tahu bahwa saya Nabi SAW itu salat malam, bahwa saya beliau itu menghidupkan malam, dia mau mencoba bagaimana kondisi dia untuk sesuai dengan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia mengatakan, amma ana, adapun saya fa usalli wala arqud. Saya akan terus salat malam dan saya tidak akan tidur. Ini ada syirahnya, ada masa semangatnya. Kawannya mengatakan, amma ana fa asumu wala uftir. Adapun saya akan terus berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, wala uftir, dan saya tidak akan kelang untuk tidak puasa. Terus puasa. Yang satu lagi mengatakan, amma ana, adapun saya fala atazawwajun nisa. Saya enggak akan mau untuk nikah dengan wanita. Karena dia anggap nikah sama wanita itu mengganggu ibadah dia kepada siapa? Allah. Dan kadang-kadang memang ada lelaki awam yang istrinya awam juga, dari kalangan awam, ngomong seperti itu. Yang menghalangi mereka ibadah ini siapa? Istri. Mungkin mau ke kajian dihalangi, mungkin mau sholat malam dihalangi, mungkin dia itu mau dan sebagainya untuk menghambakan diri dia kepada Allah. Na'udzubillah, istri tidak salehah. Ya, contohnya Nabi Nuh dengan istrinya, contohnya Nabi Lut dengan istri, ini terjadi. Nah, saking semangatnya mereka ini semua, Nabi SAW langsung tegak di atas mimbar. Apa kata beliau SAW? Beliau katakan, Masya Allah, kenapa kalian mengatakan hal ini dan hal itu? Amma ana, adapun saya fa usalli wa arqud. Saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Padahal apa kata beliau SAW? Ama ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi saya sholat dan juga tidur. Bagaimana mungkin kalian gak mau tidur? Karena ada hak tubuh yang harus dijaga. Kemudian yang kedua kata beliau, wa asum wa uftir. Saya puasa, besok enggak. Puasa lagi, enggak lagi. Namanya puasa apa? Daud, karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Daud itu hari ini puasa, besok enggak. Lusa puasa, besoknya lagi enggak. Dan seterusnya. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi banyak wanita. Totalnya berapa? 11. Dan ucapan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu sebabnya karena kondisi mereka itu lagi semasa semangat-semangatnya. Lagi Masya Allah, lagi berjuang ya. Tapi apa kata beliau? Wa inna likulli syirratin fatra. Di masa semangat itu ada masa futur. Semua kena. Antum mau cari manusia mana yang gak kena penyakit
futur. Ada manusia. Bahkan kata para sahabat Nabi kita SAW bersama Nabi kita Muhammad SAW, apa kata mereka? Nu'min sa'a. Kita ini naik iman kita sesaat. Nanti ada masanya jatuh para sahabat, ada. Dan itu dialamin, Masya Allah. Tapi mereka ini segera untuk mengatasi futurnya. Masalahnya di kita, dilanjutkan futurnya. Sa'a. Dan ini terjadi, Masya Allah. Kata beliau, wa inna likulli syirratin fatrah. Di masa semangat itu ingat, ada masa futur. Persiapkan. Kelola jiwa kita. Kalau seandainya udah tentang futur itu, bagaimana kondisi kita? Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang sunnahnya itu dibawa kepada petunjukku, kepada sunnahku, dia selamat. Kalau masa futurnya dibawa kepada sunnah Nabi, selamat dia. Wa man kanat illa ghairi dzalika faqad halak. Tapi kalau tidak dibawa ke sunnahku, dia binasa. Biasanya orang kalau udah ngaji, dia futurnya itu lebih dahsyat dibandingkan orang awam pada umumnya. Antum tahu, Masya Allah, santri kalau sudah santri itu nakal biasanya. Na'udzubillah, Pak. Kayak macam antum tahu singa yang dikekang kemudian dilepas, itu banyak sekali. Bahkan keharaman dia. Ada lihat salah seorang wanita, enggak tahu entah siapa dia, masih muda. Katanya hafal Quran, katanya. Antum tahu kan? Ini lewat dia soalnya. Lewat dia. Katanya ngafal Quran. Dia kayaknya udah kena liberal dia. Kena liberalisme, kena ya, ingin bebas. Itu Pak, orang kalau udah kena, dulu dia tahu agama. Katanya orang tuanya kiai. Kata dia, hafal Quran, enggak tahu betul enggak hafal Quran. Masalahnya bukan hafal Quran itu enggak, diamalkan enggak Quran itu. Kalau ngafal Quran belum, orang munafik itu hafal Quran. Antum jangan remehkan orang munafik tuh hafal Quran. Masalahnya kita tuh bukan di hafal Quran tok gitu loh. Tapi orang yang menghafal Quran dengan cara diamalkan. Itu berdampak. Kalau cuma ngafal Quran, orang pertama kali yang dibakar oleh Allah di dalam neraka siapa? Penghafal Quran. Alim wa qari, orang ulamanya, orang penghafal Qurannya. Nah, biasanya orang yang berilmu, ada ilmunya dia, tapi nggak mengamalkan. Dan juga orang yang bisa baca Quran, tapi nggak diamalkan dan bahkan hafal Quran, biasanya kemungkaran yang dia kerjakan jauh lebih dahsyat. Itu ngeri sekali. Makanya kata Nabi, faman kanat fatratu ila sunnati. Kalau orang udah dulu kenal sunnah, ternyata kena futur dia, biasanya kemungkaran yang dia kerjakan lebih apa? Buruk. Na'udzubillah. Makanya lebih baik mantan preman dibandingkan mantan santri. Wallahi sahih, Masya Allah. Apalagi mantan ustaz. Ada ustaz murtad menghina Islam. Tahu kan itu? Sekarang nggak di kita kayaknya dia keluar. Karena istilahnya suka menghina agama Islam. Itu terjadi. Dan antum tahu, Masya Allah, ada salah seorang Irak berada di Swedia yang dibunuh. Itu dia dulu muslim, kemudian mulhid. Nah, biasanya orang yang sudah tahu Islam, yang cuman diucapkan doang gitu ya, nggak masuk di hati, diamalkan, ternyata dia ini murtad, besar sekali kemungkinannya. Tadi orang Swedia itu berani dia hinakan. Kita orang muslim aja hinakan agama orang nggak boleh. Bahkan apa kata Allah, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullah. Fayasub Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan cela mereka, nanti mereka akan mencela Allah jauh lebih dahsyat, jauh lebih ngeri. Na'udzubillah. Dan itu terjadi, Pak. Makanya bagi antum yang sudah kenal sunnah nih, memang mau nggak mau kalau udah hijrah,
Pertahankan terus. Ada orang mungkin dulu artis joget-joget kenal sunnah. Ketika dia balik, biasanya fitnahnya jauh lebih besar. Percayalah sama Anda. Dan itu sudah kaidah. Yang membuat kaidah itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi tidaklah mengucapkan sebuah ucapan kecuali datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mau nggak mau kita ini harus jaga masa semangat kita agar terus kita ini gigih di atas sunnah Nabi dan tidak futur. Dan kita perlu tahu hatinya manusia itu naik dan turun. Dan bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hatinya Bani Adam itu di antara dua jemari dari jemari Allah. Yuqallibu haythu Allah bolak-balikkan sebagaimana Allah mau. Kadang di atas, kadang di bawah. Nanti di bawah, di atas dia. Terserah Allah. Suka-suka Allah SWT. Makanya apa perintah Allah SWT? Badiru bil amal. Segeralah kalian untuk konsisten dengan amal kalian. Ingat insyaallah. Badiru. Segerakan. Untuk konsisten dengan apa? Amal kita. Menuntut ilmunya konsisten, sholatnya kita konsisten, sedekahnya kita konsisten. Apalagi menghafal hadisnya kita konsisten, menghafal Quran kita konsisten, mengamalkannya kita konsisten. Semua harus konsisten. Apa kata beliau? Fitanan, sebelum datang sebuah fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman. Di sore harinya dia apa? Kafir, murtad dia, na'udzubillah. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia mukmin, pagi hari dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya untuk mendapatkan barang yang hina, barang yang murah. Ini terjadi, masya Allah. Maka di sini ana akan membahas bagaimana kita menjaga kondisi kita agar tidak futur. Dan ini ana ambil kajian ini dari makalah salah seorang syekh. Dan ini bagus sekali Pak, masya Allah. Di sini beliau mengatakan alhamdulillah. Al-wasailul lati tu'inu 'ala tsabat. Wasilah yang membantu kita untuk terus istiqamah di atas agama, khasatan zaman al-fitnah, terutama di zaman apa? Fitnah. Zaman fitnah itu kapan? Ya kita. Zaman fitnah ini zaman akhir zaman. Dan fitnah ini kita perlu tahu itu ada dua fitnah. Fitnah syahwat sama fitnah apa? Syubhat. Yang ngeri udahlah kena syubhat, kena syahwat pula. Apa contoh Syiah? Syiah ini agamanya penuh syubhat, penuh syahwat. Nikah mut'ah halal, kawin kontrak. Alhamdulillah ditutup kan kemarin yang di puncak itu. Masya Allah, bersyukur kepada para pemerintah kita yang telah nutup kasus atau praktek-praktek seperti itu. Kawin kontrak itu aslinya zina, perzinaan, nggak ada lain. Cuman namanya dibuat kawin kontrak, aslinya zina. Zina yang dibuat dikontrakkan gitu loh. Itu na'udzubillah. Apa fungsinya nikah kalau memang tujuannya untuk ditalak? Maka ini bahaya sekali. Dikontrakkan sengaja, masya Allah. Nanti di tanggal sekian, bulan sekian pisah. Itu kawin kontrak itu. Itu zina. Dan ini dilakukan oleh orang-orang apa? Syiah. Penuh syahwat, penuh syubhat. Dan zaman kita, na'udzubillah, khawarij. Fitnah untuk melawan pemerintahan yang sah, menghina pemerintahan yang sah, mencela mereka, na'udzubillah. Di mimbarnya semua dicela. La haula wala quwwata illa billah. Ada. Kemudian fitnah apa lagi? Fitnah sufiyah. Menyembah kuburannya, menyembah pohon-pohonnya, menyembah kayu-kayunya, menyembah patung-patungnya semisal, na'udzubillah. Ini terjadi, mengkeramatkan sesuatu hal yang bukan keramat. Kayak Anda sampaikan semalam, masya Allah, antum tahu batu ini, insya Allah banyak orang-orang kena syubhat. Sebaik-baik batu di atas muka bumi, batu apa? Hajar Aswad kan? Hajar Aswad. Ternyata pernah zamannya di negara kita Hajar Aswad kalah pamor dibandingkan apa? Hajar Ponari. Batu apa? Ponari. Masyarakat Indonesia, ya Allahu Akbar. Hajar Aswad nggak ada yang meyakini barang siapa yang mengusap Hajar Aswad semuanya akan sembuh. Nah,
kudis sembuh, demam sembuh. Nggak ada yang yakinin itu. Bahkan apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu Hajar Aswad, laula ra'aitu anna Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau aku tidak melihat Rasul mencium kau, enggak akan kucium. Innaki hajarun, engkau hanya batu biasa. Tapi memang Allah perintahkan agar kita usap. Itu saja. Aslinya enggak ada membawa bisa kesembuhan, bisa membawa istilahnya dan sebagainya. Enggak, Masya Allah. Ternyata di Indonesia ada sebuah batu. Yang ini orang-orang datang dari berbagai pulau ke sana untuk minta apa? Kesembuhan. Ana sampai bingung, kasihannya dokter yang belajar sampai bertahun-tahun. Dokter umum mungkin kalau kita mau jadi dokter umum 4 tahun. Terus ada masanya untuk koas. Nanti mau ngambil spesialis. Apa fungsi dokter? Maksud ana tuh, ya Allah, kalau memang betul nih itu di zaman yang ana rasa udah teknologi udah mulai maju gitu. Lah sekarang aja di 2024 ada cek khodam. Ana sampai bingung, cek khodam dari mana ini? Tahun 2024 dulu. Ini udah masuk 2025. Masih ada yang laku kayak gitu. Ini syubhat. Dan banyak yang ngikutin. Iseng nanya, Masya Allah, cek khodam lah. Ana gak percaya, cuma ngecek aja. Kena juga. Kata Nabi kita Muhammad, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi apa? Dukun. Dia gak percaya. Lam tuqbal sholatu arba'in. Sholatnya gak diterima berapa hari? 40. Kalau percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kufur terhadap Al-Quran. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, tidak kulla ya'lamul ghaiba fis samawati wal ardi illallah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi kecuali siapa? Allah. Ternyata ada yang mengetahui hal gaib. Siapa? Khaddam. Khaddam itu pembantu manusia aja nggak tahu apa-apa tentang rekening kita berapa, duit kita berapa, apalagi khaddam jin. Tahu dari mana dia? Makanya itu fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu banyak di tempat kita, Masya Allah. Nah, di sini beliau memberikan wasilah untuk kita, untuk membantu kita agar kokoh di atas agama dan tidak futur di zaman fitnah. Beliau kasih 2 macam. Pertama, wasilah yang pertama, wasail tazidu binal imani wal yakin. Wasilah yang menambah keimanan kita dan keyakinan kita. Ingat, ada kalanya na'udzubillah keyakinan manusia dari kalangan umat Islam itu dibuat ragu, bahkan bisa sampai murtad. Pelan-pelan loh ya. Syaitan tuh tidak akan memerintahkan seorang tuh langsung murtad, tuh nggak akan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah apa? Syaitan. Pelan-pelan. Awalnya jadi liberal dulu dia. Nanti ketika liberal mencela Tuhan, bahkan pernah kejadian Masya Allah di sebuah kampus Islam lagi. Dia mengatakan ini kampus area bebas Tuhan. Jadi suka-suka dia berbuat apa yang dia mau. Ini terjadi, Pak. Antum mungkin kalau cek video zaman dulu itu ada. Ini area kampus, area bebas apa? Tuhan. Terserah kami mau mencela Islam. Terserah kami kalau mau mencela apa dan sebagainya. Ini bebas Tuhan, tidak bisa diliputi, tidak bisa diketahui oleh Tuhan, tidak bisa dibalas oleh Tuhan, malaikat juga nggak bisa. Na'udzubillah. Itu terjadi kampus Islam liberal. Nanti habis dari seperti itu, dia ragu terhadap Islam, nanti dia akan dijadikan mulai masuk syaitan yang membisiki dia untuk apa? Murtad. Akhirnya murtad. Makanya di sini yang perlu kita ketahui, wasilah untuk menambah keimanan kita dan keyakinan kita itu penting. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan apa? Turun. Yazidu bitta'ah. Naik karena kita itu taat kepada Allah, dan juga turun karena apa? Maksiat kepada Allah. Wa hiyallati tahuddu 'ala ta'ah. Yang mana wasilah-wasilah ini membantu kita, mendorong kita untuk taat kepada Allah. Apa sih yang kita sebutkan? Wa tadfa' ilal amali shalih, dan mendorong kita untuk segera beramal saleh. Wa biha yatadawwakul 'abdu ta'mal iman. Dan karena sebab wasilah tersebut, seorang hamba tuh merasakan manisnya apa? Iman. Iman tuh ada halawah, ada manis. Antum beribadah, tunduk kepada Allah, sholatnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, sedekahnya, itu ada halawah, ada manis. Nah, ternyata ada sebagian orang tidak merasakan manisnya apa?
iman. Itu buahnya, Masya Allah. Jadi mereka ini nyembah Allah seakan-akan mereka ini robot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maya dari mayakul. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Dan dia nggak ngerti apa dampak dari sholat. Padahal sholat itu apa kata Nabi kita? Apa kata Allah SWT? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari keburukan dan kemungkaran. Ada orang istilah kita ini sekarang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini gimana? Memang betul sholat terus, tapi jangan nggak apa-apa sholat terus maksiat juga jalan. Nggak bisa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul, kita nggak salahkan orang-orang kadang-kadang mencuri dia sholat. Kita nggak salahkan sholatnya. Yang kita salahkan siapa? Orangnya. Mungkin di saat itu dia nggak khusyuk. Mungkin di saat itu dia nggak merasakan manisnya iman. Betul. Kalau dia rasakan manisnya iman, nggak kan dia mencuri. Apa faedahnya? Dia mencuri karena dia nggak tahu jalan keluarnya kemana. Kalau orang dia sholat, tahu posisi sholat, tahu makna sholat, nggak akan dia mencuri. Dia akan tenang ketika minta kepada siapa? Allah. Dan dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang merasakan manisnya iman itu apa? Penting. Syekh di sini mengatakan yang pertama. Beliau katakan wa minha, yang pertama, talabul hidayah ila siratillahil mustaqim. Orang itu mau nggak mau harus meminta petunjuk kepada Allah menuju jalan yang apa? Lurus. Ingat, Masya Allah, jalan lurus itu cuma satu. Jalan nyimpang itu apa? Banyak. Di kanan kiri kita, di kanan kita lihat kemungkaran, di kiri lihat kemungkaran. Oke, Masya Allah ya. Ana waktu beberapa waktu yang lalu datang ke kota Batam. Ustaz, di sini nih Ustaz, kalau orang-orang mau nyari kajian banyak Ustaz. Teman-teman radio populer yang pertama kali mungkin mendakwahkan sunnah, radio apa? Hanggen. Dari mana? Batam. Orang udah tahu itu semua sebelum munculnya Roja dan sebagainya. Radio Hang pertama kali. Kemudian baru muncul radio Roja TV dan sebagainya. Radio sunnah. Di sini Ustaz, kalau mau mencari kajian, banyak kajian di sini. Insya Allah ada. Tapi kalau mau nyari jalan yang tidak benar, banyak juga. Tinggal pilih saja. Betul. Jalannya Allah lurus tuh ada, nyata terpampang. Tapi cuma satu. Jalan yang menyimpang apa? Banyak. Mau mencuri bisa. Mau berzina bisa. Khamar bisa. Judi bisa. Na'udzubillah. Dibungkus dengan hal-hal yang baik. Judi online dinamakan game. Sekarang kan disebutkan judi online, game online. Padahal apa? Judi. Ini terjadi, na'udzubillah. Makanya setiap muslim, kata beliau di sini, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, ucapannya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasihlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Ini mau nggak mau. Cuman kita kadang-kadang Allahu Akbar, ngucapin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, itu cuman sekedar ucapan doang, nggak ngerti apa yang dikatakan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia memang betul-betul mengatakannya dari hati, dia akan sadar betul bahwasanya dia ini memang butuh kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Apa kata para ulama? Bukan berarti mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan petunjuk yang lurus. Artinya berarti kita nggak punya jalan yang lurus. Enggak. Kita ini udah di jalan lurus agama Islam. Cuman maksudnya adim hidayatana. Langgengkan petunjuk itu ya Allah. Sama kita minta rezeki kepada Allah. Bukan berarti kita nggak ada rezeki Allah. Ada rezeki Allah banyak untuk kita. Tapi kita terus minta diberikan oleh Allah rezeki yang langgeng. Sama juga jam seperti itu. Nah ini perintah kita. Perintah Allah SWT untuk kita. Dan bahkan ucapan ihdinas siratal mustaqim dalam sehari berapa kali minimal? 17 kali. 17 kali. Makanya orang yang biasanya menyimpang, Allah jadikan pertama kali dia tinggalkan apa? Sholat dia tinggalkan. Kenapa 17 kali dia nggak ucapkan itu? Orang kalau nggak sholat nggak ada ceritanya. Oh nggak apa-apa lah nggak sholat, yang penting tetap terjaga akhlak. Nggak ada akhlak dia itu. Nggak ada orang tak sholat nggak ada akhlak. Percaya sama mana? Paling rentan dia berbuat kemungkaran. Bainahu wa bainallah, bainahu wa bainan nas. Antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia. Kalau nggak sholat bahaya. Insya Allah.
Orang yang sholat saja berbuat kemungkaran, apa yang tidak sholat. Masya Allah. Makanya itu mau nggak mau kita perhatikan. Disebutkan oleh At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW kata Shaddad mengatakan kepada saya, ya Shaddad ibn Aus, kata beliau, idza ra'aitan nas, kalau engkau sudah melihat banyak manusia. Perhatikan Pak, ini nasihat itu terjadi sama kita. Ini di zaman kita terjadi, Masya Allah. Ya Shaddad ibn Aus, kata beliau, idza ra'aitan nas, kalau engkau melihat manusia, qad iktanazu dzahaba wal fiddah, mereka sudah banyak menabung emas dan peraknya, menabung harta mereka. Sekarang kita ini berlomba-lomba, na'udzubillah, menabung apa? Harta, menyimpan harta. Udah banyak terjadi. Orang tuh pikirnya yang penting punya tabungan, yang penting punya tabungan, na'udzubillah. Bahkan dijadikan tabungan emas, tabungan perak. Ini orang udah mulai berlomba-lomba. Yang mereka pikirkan bukan lagi akhirat, tapi apa? Dunia. Apa kata beliau? Faqniz haula'il kalimat. Engkau tabunglah beberapa kalimat ini. Engkau simpan beberapa kalimat ini. Jaga betul, kata beliau. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabat, ya Allah, aku meminta kepada engkau ats-tsabat, keteguhan fil amr, dalam agama Islam, ya Allah. Dalam agama ini, ya Allah, minta keteguhan. Orang menyimpang tetap teguh. Orang berbuat kemungkaran, dia tetap berbuat saleh. As-saleh, orang yang saleh di lingkungan yang mungkar, itu berat. Itu cobaan besar. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW ketika masyarakat kita berbuat kemungkaran, kita diperintahkan untuk apa? Pindah hijrah. Antalik ila ardi kada wa kada fa inna bi'a unasun ya'budunallah. Engkau mau enggak mau harus pergi. Ini Nabi sabdakan cerita orang dahulu. Ulama di zaman itu ketika ditanya tentang seorang yang membunuh 100 nyawa, engkau harus pergi. Hijrah. Karena memang berat menjaga keistiqomahan di lingkungan yang apa? Rusak. Bahaya sekali. Wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepada engkau tekad yang kuat di atas petunjuk. Antum kalau mau berada di atas sunnah, antum harus tekad dulu pertama. Kalau nggak tekad nggak akan bisa. Contoh, Nabi perintahkan kita untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Memahami Al-Quran dan sunnah, nggak mau harus belajar bahasa Arab. Antum tekad nggak belajar bahasa Arab? Antum di sini ada belajar bahasa Arab? Harusnya ada. Mana azimah antum? Mana tekad antum? Ada rusyd untuk berada di atas petunjuk Allah. Kalau dari situ udah malas, tengok wa ma ba'dahu, adapun setelahnya juga malas. Perhatikanlah, Masya Allah. Karena belajar bahasa Arab ini petunjuk Allah. Bahkan apa kata Al-Imam Ibnu, bahkan Umar bin Khattab mengatakan al-Arabiyyah min dinukum. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Mau nggak mau wajib untuk dipelajari. Masya Allah. Memang harus ada tekad yang kuat. Kalau nggak lepas kita. Apalagi di saat orang-orang berpikir cuma dunia. Wa as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah. Aku memohon kepada engkau amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat engkau. Minta kepada Allah. Apa yang bisa mendatangkan rahmat? Menuntut ilmu, sholatnya. Secara umum semua amal soleh bisa mendatangkan apa? Rahmat Allah SWT. Makanya Nabi SAW mau dimusuhin satu dunia pun, beliau nggak peduli. Ini hebatnya Nabi. Orang berada kokoh di lingkungan yang rusak. Lingkungan apa aja? Jahiliyah. Antum tahu rusaknya jahiliyah dulu. Zina di mana-mana. Zina loh ya, di mana-mana. Khamr di mana-mana, judi di mana-mana, membunuh anak di mana-mana. Ini jahiliyah. Dan Nabi nggak pernah minum khamr, nggak pernah zina, nggak pernah judi, nggak pernah membunuh anaknya. Nggak pernah. Bahkan nyembah patung di mana-mana. Setiap rumah ada patungnya masing-masing. Na'udzubillah. Dan Nabi nyentuh patung pun nggak pernah. Bahkan Nabi kita SAW, beliau yang menghancurkan apa? Patung. Bayangkan itu. Lingkungan rusak, Nabi tetap berusaha di atas sabar rahmat Allah. Ini kenapa? Doa Nabi. Masya Allah. Beliau akan berusaha beramal soleh yang mendatangkan rahmat Allah. Selama Allah nggak murka, nggak ada urusan bagi beliau.
Makanya ketika beliau diusir di Taif, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Allah, Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau selama engkau nggak murka kepada saya, fala ubali, saya nggak pikirkan. Manusia murka terserah, manusia. Yang penting kau nggak murka. Ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW ketika keluar dari batas apa? Taif. Masya Allah, teguh Pak. Antum belum apa-apa baru dibilang Wahabi aja letoy. Wahabi, aduh udahlah, nggak usah lah pelihara jenggot, potong aja. Kenapa dipotong jenggot antum? Kenapa kok nggak nampak? Iya dibilang Wahabi. Astagfirullahaladzim. Baru cuma dibilang apa? Wahabi. Kenapa antum nggak jaga celananya? Dibilang kebanjiran. Dulu gitu. Dulu tuh hinaannya cuma dua. Kalau seandainya nggak mau isbal dibilang kebanjiran. Kalau melihara jenggot dibilang kambing. Itu terjadi di zaman dulu. Itu bisa nggak antum perhatian? Kalau cuma digitukan aja langsung netoy. Apalagi cobaan Nabi, dilempar batu, dihinakan, dicela, lempar kotoran. Iman kita nggak sekuat iman Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa beliau itu terus kuat? Karena memohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa azaima maghfiratik, ya Allah, aku mohon kepada Engkau amalan yang bisa mendatangkan maghfirah Engkau ya Allah. Ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi yang pertama, kita harus meminta petunjuk dari siapa? Allah. Antum melibatkan Allah. Istri antum serahkan kepada Allah. Makanya antum kalau mau safar, antum tinggalkan istri, doakan. Anak-anak juga sama. Apa doanya? Antum terjadi loh Pak, ada orang ikhwan sabar, istrinya berbuat mungkar dengan laki-laki lainnya. Itu tadi, ini ikhwan loh, ikhwan. Sampai ikhwan ini Masya Allah, pas pulang diingatkan, jangan ganggu istri saya. Istri diingatkan juga, jangan kamu khianat belakang saya. Rupanya masih diulangi. Sampai dipasang GPS itu di kendaraan istrinya, di motor dia, cuma yang sering dipakai sama istri, dipasang GPS. Ini umatnya udah ngaji, cuma yang udah ngaji, bukan yang belum ngaji. Anaknya sekolah di sekolah sunnah, diletakkan. Berangkat rupanya dibaca sama suaminya ke karaoke. Jantung, langsung dia pulang. Dia cari, Masya Allah, karena panik dia lihat ada pisau, langsung diambil, dibunuh. Laki-laki yang ganggu siapa? Istri, masuk penjara. Ikhwannya masuk penjara kan? Masuk penjara. Ya hukum kita kan, masuk penjara. Antum tahu itu laki-laki sudah ngaji, istri sudah ngaji, anaknya sekolah di sekolah apa? Sunnah. Bisa kena kok. Tiba-tiba kita safar nggak kita doakan, apa doanya? Oh itu mas Indonesia. boleh juga, Masya Allah. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Itu kalau laki-laki. Kalau laki-laki ke perempuan, astaghfirullah dinaki wa amanataki wa khawatima amalika. Aku titip engkau wahai istriku kepada siapa? Allah. Antum ucapkan juga ke antum. Astagfirullah dinaka. Wahai aku titip engkau agama engkau kepada Allah. Antum titip Pak. Makanya apa kata Allah? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah ni sebaik-baik penjaga. Itu ucapan Nabi Yakub kepada para saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika berangkat safar jauh sekali dari Syam ke Mesir. Apa ucapan Nabi Yakub? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah SWT sebaik-baik penjaga dan Allah adalah zat yang paling penyayang. Titipkan, aku titip engkau wahai istriku kepada Allah. Dan aku jaga, minta amanah itu dijaga. Aku titipkan amanah ini kepada Allah SWT. Dan khawatimah amalik, penutup amal engkau, aku titip kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kapan meninggal husnul khatimah. Sudah, titip kepada Allah SWT. Semuanya Masya Allah. Nah kalau kita nggak minta kepada Allah, berat Pak.
Antum mau nasihatin istri sampai beribu-ribu kali tentang masalah dijaga ketemu kepada Allah, terus nasihatin, terus nasihatin. Kapan Allah nggak kasih petunjuk? Nggak akan bisa. Loh, buktinya Abu Talib. Siapa kawan dekatnya Abu Talib? Rasul SAW. Ternyata apa kata Allah tentang Abu Talib yang dekat dengan Rasulullah? Allah berfirman kepada Nabi kita SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau apa? Cintai. Kita mau paksa dia ini kenal sunnah, nggak akan bisa. Kecuali muwafaq biiznillah, dikasih taufik oleh siapa? Allah SWT. Kalau nggak akan bisa abadan. Anak antum juga sama, nggak akan bisa. Mau dicekokin kayak mana pun nggak akan bisa. Karena memang hatinya manusia di tangan siapa? Allah SWT. Antum minta pertolongan. Minta. Makanya doa ini juga doa penting, Masya Allah. Setiap kali hendak selesai sholat. Dan apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholat. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu saya. Bantu saya. Kalau nggak dibantu nggak akan bisa. Ya Allah, bantu saya selalu ala dzikrik, untuk ingat engkau ya Allah. Wa syukrik, dan selalu bersyukur kepada engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan terus beribadah kepada engkau dengan cara yang baik. Jadi mau nggak mau memang kita nih minta perlindungan kepada Allah dari di zaman fitnah. Apalagi doa yang sering antum hafal, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, palingkanlah hati kami di atas agama engkau ya Allah. Terus di atas agama Allah. Terus. Itu yang perlu kita ketahui. Teguhkan hati kita di atas agama Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minha al-istiqamatu ala dinillah. Kita ini selalu lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lurus, istiqamah. Wa adamu tafriti bi syai'in minhu, dan tidak meremehkan syariat Allah, perintah Allah. Istiqamah terus, Pak. Kalau nggak mau kena futur, selalu istiqamah. Dan jangan sampai meremehkan perintah Allah. Nantilah kajian, masih ada besok kok. Nah, itu tanda bentar lagi dia kena apa? Futur. Percayalah sama ana, syi'na am abaina. Ibadah itu betul, nggak usah mulu-mulu. Yang penting apa? Konsisten. Nabi mengatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sedikit tapi apa? Nyambung, terus nyambung lagi istiqamah. Yang penting tidak meremehkan. Orang, nantilah, masih lama kok. Nantilah, masih ada besok kok. Nantilah. Ini biasanya, tunggulah bentar lagi dia akan futur. Mau nggak mau kita ini di atas agama Allah, ngikuti sunnah Nabi SAW. Apa kata Allah SWT? Wa anna hadha sirati mustaqima. Dan bahwasanya ini adalah jalan saya yang lurus. Fattabi'u, kata Allah. Ikutilah jalan itu. Fattabi'u, ikuti. Bukan malah nyelisihi. Gak usah berlebihan, jangan berlebihan. Contoh, antum sholat zuhur sebelum waktunya. Ini berlebihan. Kenapa? Biar cepat. Semakin cepat semakin baik. Ini ngawur. Ini salah ini. Fattabi'u. Ini nggak boleh berlebihan. Ini berlebihan betul. Nah, tapi apa? Nggak boleh kita remehkan. Kapan sudah sholat? Sudah azan, sudah. Tinggalkan semuanya. Jangan sampai kita ngikuti yang lain. Apa kata Allah SWT? Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti langkah yang lain, jalan yang lain. Itu bahaya. Dan subulud dunya, jalan menuju dunia itu banyak sekali. Banyak. Jalan kemungkaran itu banyak, Masya Allah. Wa tariqullahi wahid. Jalan Allah itu cuma apa? Satu. Sami'na wa ta'na. Itu saja jalan Allah. Kita ikuti terus. Dan jangan ikuti jalan-jalan dunia. Sekarang orang, Masya Allah, nantilah sholat. Ngikutin dunia dia apa? Masih ada kerjaan. Apa kerjaannya? Lembur siang hari. Akhirnya tinggalkan zuhur. Awalnya masih zuhur sendiri. Yang lain kawan-kawannya ke masjid,
Dia masih sibuk dengan apa kerjaannya. Nantilah duhur. Awalnya betul dia masih di kantor sholatnya. Nanti lama kelamaan nggak sholat apa duhur. Biasanya gitu. Makanya ada sebuah hadis, antum tahu Pak, Masya Allah. Perhatikan di mana-mana futurnya seseorang rata-rata awal pertama kali ketika dia nggak pernah nampak di masjid. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya sama apa? Isya. Kajiannya kalau alasannya anak sholat kok di mana? Di rumah kata dia. Oke, anggap dia sholat. Tapi zon ana hampir rata-rata orang seperti itu, dan ana nggak pernah jumpain orang yang nggak nampak di masjid dia istiqomah tuh nggak ada ceritanya. Belum ana ketahui. Rata-rata orang yang nggak nampak di masjid, nggak nampak kajian, nggak nampak sholatnya, biasanya dia apa? Futur. Ini udah kaidah. Antum lihatlah kawan-kawan antum kalau udah nggak nampak lagi di masjid, antum tarik. Itu biasanya udah futur dia. Anda sering tanya, antum kenapa nih? Ya Ustaz, afwan, anak kok lagi lemah iman. Nah, udah. Awalnya tandanya Allah kasih tanda apa alamatnya? Takhalluf anis shalah. Dia nggak nampak ketika sholat. Wa takhalluf anil jamaah, nggak nampak ketika berjamaah. Wa takhalluf anil an talabil ilm. Dia nggak nampak ketika menuntut ilmu. Itu kejadian. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan mamin thalathatin fi badwin, tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung, sebuah pelosok, la tuqamu fihimul jamaah, tidak ditegakkan di situ salat apa? Jamaah. Perhatikan, illa stahwala alaihim syaitan. Kecuali mereka semua dikuasai oleh siapa? Syaitan. Orang yang selalu di rumah, kata dia ana salat sendiri. Istahwala alaihim syaitan. Dia dikuasai oleh syaitan. Percayalah sama ana. Kenapa? Beliau katakan fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyat minal ghanam. Karena serigala itu hanya memakan domba yang menyendiri. Bukan berarti antum domba, Pak ya. Bukan. Tapi memang kode seperti itu. Syaitan itu akan memburu manusia yang menyendiri. Maka apa sabda Nabi? Fa'alaikum bil jamaah. Maka wajib kalian itu apa? Berjamaah. Kalau enggak diterkam kita, Anda punya banyak domba. Udah 2 domba Anda dimakan sama apa? Kalb, anjing. Dan 2 domba Anda dimakan anjing itu ketika anak umbar, dia keluar dari wilayahnya. Sendiri keluar, sudah santapan siapa? Anjing. Apalagi anak itu di pondok tuh kebun-kebun semua sekitar itu, kebun-kebun karet. Keluar anak ada buat hima, buat apa? Buat pagar. Karena buat pagar domba itu karena masukin keluar sudah. Yang memisah diri di situ biasanya dimakan sama apa? Antum yakin enggak aman? Enggak aman. Kaidah itu biasanya itu orang udah futur sudah. Enggak nampak lagi kemaksiatan itu banyak dia kerjakan. Makanya apa kata Allah SWT? Kalau kita ngikuti jalan-jalan dunia, enggak ngikuti jalan Allah, fatafarraqa bikum an sabili. Itu yang membuat kalian jauh dari jalan siapa? Allah. Makin jauh. Enggak nampak sudah. Bahkan udah kemungkaran dunia, mikirnya dunia terus sudah. Dan bahkan mungkin na'udzubillah enggak pernah lagi sholat. Ada salah satu ikhwah insyaallah, anak ngisi kajian waktu itu, awalnya di masa pandemi. Ini Pak jenggotnya tuh lebatnya Masya Allah, jambangnya pokoknya zen lah kalau kuliah. Tahun depan anak ngisi, mana fulan? Oh nggak pernah kajian lagi tuh Ustaz. Loh, tapi masih ke masjid. Mana sholat pun nggak Ustaz. Kaget aja. Itu cuman rentang jarak setahun. Antum tahu kan, ingat jenggot dia yang lebat itu Ustaz, udah betul-betul pelontos, bersih jenggotnya. Antum kalau nyari ke masjid susah Ustaz. Tapi kalau antum cari di klub malam ada. Masya Allah. Jadi setiap malam itu minum apa? Khamr. Itu bayangin antum. Dulu apa? Jenggotan. Itu yang jenggotan lebat itu. Dia kan nggak mungkin ke klub malam dalam kondisi apa? Bejat. Makanya jangan antum potong Pak jenggot itu. Antum kalau antum potong bisa tunggu klub malam. Tapi kalau antum gini bisa. Pak Haji nih. Kenapa ke sini Pak Haji kan gitu.
Jangan dipotong nih Pak. Biasakan pakai imamah, pakai peci, apalagi pakai imamah nih Pak. Antum pakai ini ke karaoke mungkin? Enggak kan? Jangan lepas ini Pak berarti. Terus jalan. Kayak anak di mana-mana Pak pakai surban. Di mana-mana safar anak sama istri, safar anak sama ikhwan-ikhwan enggak pernah lepas Pak Imam. Sehari-hari anak minimal pakai peci. Kalau agak istilahnya anak agak buru-buru, anak pakai peci. Kalau anak pakai imamah, selalu di mana-mana. Jadi tuh anak pakai imamah. Kenapa? Pak kayak di bandara. Di bandara itu antum mau lihat betis ada, mau lihat paha juga ada. Anak kalau pakai imamah anak tengok kayak gini, mungkin. Nah, ini Pak Haji nih gitu ya kan. Ini yang jaga anak, Masya Allah. Antum jaga Pak, pakai jenggot tuh betul Pak. Jagalah jenggot. Makanya ada ikhwan kita nanya, Ustadz gimana istri anak nih? Ini jadi ikhwan. Ustadz gimana istri kami? Ustadz istri anak kata dia. Itu nyuruh anak untuk nyukur jenggot. Kalau seandainya anak nggak cukur jenggot, anak minta dilayani, dia nggak akan melayani. Anak bilang, ngapain payah-payah? Antum nikah lagi. Asli, kalau anak digitukan, nikah lagi ya. Tapi istri anak paling nyuruh anak untuk apa? Betul-betul jaga penampilan, jaga sunnahnya. Bahkan seneng jenggot istri anak, jenggot anak ini apa? Lebat. Kayak istri anak bilang kalau bisa pakai obat ini apa? Apa? Iya, wak doyo ya. Wak doyo. Wak doyo itu nggak sunnah Pak. Jangan antum kemakan pakai wak doyo sunnah Nabi, ngawur. Itu iklan mengiklankan agama. Yang sunnah itu bukan numbuhkan jenggot. Yang sunnah itu jaga jenggot. Numbuhkan jenggot nggak sunnah Pak. Kalau antum cuma 2, ya sudah, itu sunnah Nabi jaga jenggot. Tetap dapat sunnah Nabi. Karena cuma 2. Bukan berarti yang sunnah itu harus lebat, enggak. Kalau cuma 2 ya 2 jaga. Nah kebetulan anak banyak nih Pak. Ini anak jaga terusnya insya Allah. Ini karamatul rajul. Kemudian seorang laki-laki itu di mana? Di jenggotnya Pak. Yang membedakan antum dengan istri ya ini. Istri nggak ada ini Pak. Antum ada Masya Allah. Semakin panjang wibawa semakin ada. Jadi ikhwan ini nggak nampak lagi. Sebabnya dulu dunia. Berusaha nyari dunia gara-gara masa pandemi. Dulu. Akhirnya sudah. Hilang pelontos semua. Mainnya ke klub malam sudah. Na'udzubillah. Apa kata Allah SWT? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat Allah yang Allah wasiatkan untuk kalian agar kalian menjadi orang apa? Bertakwa. Baik, firman Allah SWT yang lain, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala ini ada kejenuhan sampai jam 6.15 aja Pak Anjen. 6.15. Ah? Berarti 6.15 ya. Karena soalnya nanti mau balik ke Meralang lagi. Iya, Pak ya 6.15 gitu insyaallah. Baik, enggak usah tanya jawab ya Pak ya. Karena materi kita banyak, mudah-mudahan suatu saat nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Baik. Allah SWT berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya." Allah Subhanahu wa taala akan selalu meneguhkan orang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Qatadah menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Amal hayatud dunya, adapun di kehidupan duniawi, fayuthbituhum bil khairi wal amali salih, maka Allah akan mengokohkan seorang mukmin dengan kebaikan. Yang kedua, wal amali salih. Makanya Pak, Masya Allah, kalau mau kokoh, antum cari kebaikan, dan yang kedua cari amal salih. Cari kebaikan itu cari pahala Allah. Niatkan pahala Allah. Jadi bukan tujuannya pujian manusia. Ya Allah, kalau pujian manusia ini habaan mansura, debu yang nggak bisa ditimbang. Dan bahkan antum jangan suka dipuji. Oh Masya Allah, fulan. Pujian orang tuh innamal madah adzabah. Kata beliau, yang namanya pujian itu sama saja dengan penyembelihan. Antum pujian, antum sama saja penyembelihan. Makanya istilah kita itu jangan puji orang depan dia. Nanti dia kupingnya terbang. Masya Allah. Apa meninggi. Jangan Pak.
Makanya kata Nabi SAW, kata para ulama salaf, kalau kita ini menjumpai orang memuji kita, fa'afiruhu biturab, lempar dia dengan tanah. Itu diem. Kalau nggak lempar tanah nih, jangan Pak, tapi atau cukup bilang kuf, tahan, sudah, kuf, tahan. Syekh bin Baz rahimahullah itu dipuji ketika beliau mau ngisi kajian seminar, masya Allah. Beliau mau ngisi kajian Baitullah bil ilm. Di antara santri beliau banyak kan murid-murid beliau. Bukan timahnya, muji beliau, benci sekali beliau. Stop. Ada ya Syekh, enggak ya Syekh, mereka mau kenal sama engkau. Tahan, kata beliau. Beliau tuh nggak mau disebut bin Baz, keda, beliau nggak paling tidak mau beliau Syekh bin Baz. Tahan, kata beliau. Enggak Syekh, mereka mau kenal sama engkau. Tahan, kata beliau. Insyaallah. Itu orang yang bertakwa, tidak mau dipuji. Jadi yang kita cari, kata beliau, fayuthbituhum bil khair. Orang beriman dan dikokohkan oleh Allah ketika dia mencari kebaikan. Kebaikan itu pahala dari Allah, bukan ucapan orang, bukan pujian orang, bukan sanjungan orang. Orang kapan udah istilahnya ngemis pujian, minta dipuji, minta disanjung, minta dihormati, biasanya itu dia nggak akan kokoh. Biasanya pemimpin yang kokoh itu ketika pemimpin yang nggak haus pujian. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu yang paling kokoh, nggak mau dipuji mereka. Abu Bakar, antum mau dipuji? Oh enggak. Abu Bakar ini Masya Allah tidak terhina bagi beliau untuk memerah susu kambing untuk kampungnya sendiri. Antum melihat sekarang di zaman kita sekarang, khalifah, pemimpin besar. Khalifah di zaman itu macam presiden, pemimpin yang paling apa? Tinggi. Kerjaannya merah susu untuk apa? Rakyatnya. Ada? Enggak kan? Sesekali. Umar nih selalu sampai meninggal. Kalau antum tiba-tiba lihat anak-anak merah susu untuk antum, pencitraan depan antum. Capek kan? Mungkin anak manusia akan capek, Pak. Abu Bakar katakan, wallahi demi Allah, dulu saya sebelum jadi khalifah selalu memerah susu untuk mereka. Dan ketika saya jadi khalifah, saya tetap memerah untuk mereka. Enggak berubah dari Abu Bakar. Kalau anak, mungkin naudzubillah, ini ustadz ini ngapa baca ini? Ustadz ini kenapa kayak gini? Baik, bisa jadi pencitraan, bisa jadi ingin dipuji, ingin disanjung, naudzubillah. Nah, maka yang kita cari itu pahala dari siapa? Allah SWT. Yang kedua, wal amalus salih. Allah akan kokohkan kondisi orang muslim kata-kata ada dengan amal yang soleh. Itu sudah patokan, Pak. Makanya mau nggak mau berusahalah terus di atas amal saleh. Apa kata Nabi kita selama amartukum bihi fa'tu minhu wastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian, kerjakan semaksimal mungkin semampu kalian. Salat, alasan anak sakit taib, duduk kalau nggak bisa berdiri. Kalau ternyata duduk nggak bisa ngapain? Baring, sudah bisa. Semua wasilah rukhas dari Allah, keringan dari Allah. Kalau kita safar, ada jamak dan qasar. Kalau kita ada keringan banyak sekali. Kalau hujan, bisa jamak, bisa juga salat di rumah. Kan banyak keringanan dari Allah. Ternyata kita nggak gunakan kesempatan kita untuk beribadah, ya rugi sekali. Ingat, wallahi Pak, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu agama yang apa? Mudah, gampang untuk dikerjakan. Tapi Masya Allah, liman yassarahullah, untuk orang yang Allah mudahkan. Siapa mereka? Yang hatinya bersih. Tapi kalau orang-orang yang hatinya kotor, nggak ada kesadaran, mau antum cekokin kayak mana pun nggak akan bisa. Itu sulit sekali. Apa kata beliau? Wa fil akhirah, Allah akan kokohkan juga orang-orang beriman di akhirat fil qabr. Ketika mereka di mana? Kubur. Allah akan kokohkan dengan kebaikan dan juga amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikut yang ketiga. Ini penting Masya Allah, Pak. At-tamassuku bisunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian pegang sunnahku.
Semua sunnah Nabi kerjakan. Jangan nanti. Alaikum bisunnati. Semua sunnah Nabi kerjakan, apapun bentuknya. Kerjakan, Pak, Masya Allah. Jangan antum tunda. Sekarang apa sunnah Nabi semisal? Sunnah Nabi menuntut ilmu, sunnah Nabi ini, sunnah Nabi itu. Alaikum bisunnati. Jangan antum pegang adat. Jangan antum pegang kebiasaan. Oh enggak kok, ini enggak ada masalah, enggak usahlah wanita berhijab. Kalau sunnah Nabi untuk sunnah Nabi berhijab itu bukan berarti Nabi pakai hijab, bukan. Sunnah itu kata para ulama ma'udifa ila Nabi sallam, yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, dari ucapan, wa fi'lin, dan apa? Perbuatan, wa takririn, dan persetujuan. Nabi mengucapkan untuk wanita agar wanita pakai apa? Hijab. Berarti hijab sunnah Nabi. Maksudnya ucapan Nabi, perintah Nabi agar wanita pakai hijab. Kerjakan, Pak, Masya Allah. Jangan ditunda. Alaikum bisunnati. Kemudian yang kedua, sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang sunnahnya khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin yang udah Allah kasih petunjuk dan lurus dia. Tamassaku biha. Pegang dengan kuat. Jangan lemah, kuat. Antum mau dimusuhi sama manusia, terserah mereka. Yang antum cari ridhonya siapa? Allah. Ridon nasi ghayatun la tutrak, kata para ulama. Ridho manusia adalah cita-cita yang gak akan bisa kita gapai. Mustahil. Nanti likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu ada pendapatnya masing-masing. Fulan maunya kita gini. Dia maunya kita gini. Itu maunya kita gini. Antum mau ngikutin siapa? Mau manusia mana yang antum ikuti? Bagi kalau kata para ulama, ridho nasi ghayatun la tudrak, ridho manusia adalah ridho yang enggak akan bisa digapai. Wa ridhollah ghayatun la tudrak, dan ridhonya Allah adalah cita-cita yang enggak boleh kita tinggalkan. Fa adrik ma la yutrak wa truk ma la yudrak. Maka gapailah apa yang enggak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah apa yang enggak bisa digapai. Itu wasiat para ulama. Tamassaku biha, pegang kuat. Susah, Pak. Antum insya Allah ada aja celaan. Tapi kalau antum lurus, Masya Allah, antum lurus ya. Orang mau mencela kayak malam, antum nggak pikirkan, Pak, Masya Allah. Antum akan anggap itu sesuatu hal yang biasa. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka ini diajak bicara dengan orang-orang jahil menghina dia, orang-orang jahil mencela dia, qalu salam. Dia cuma mengucapkan hal yang baik. Assalamualaikum anam. Salam. Ucapan yang baik atau ucapan salam. Ini kondisi ibadur Rahman. Mereka kan terus kokoh, Masya Allah. Kenapa? Terus pegang sunnah Nabi kita SAW. Ada sebuah ucapan Nabi kita SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Umatku akan ada sekelompok dari mereka yang terus menampakkan kebenaran dan akan terus unggul di atas al-haq. Antum tahu, Pak, dakwah sunnah itu nggak akan ada matinya. Walaupun semua orang mengungsi dari zaman ke zaman. Dulu Islam, kata Nabi kita SAW, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datang dalam kondisi apa? Asing. Dan akan kembali dalam kondisi asing pula. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang dianggap asing. Kenapa dianggap asing? Karena mereka sendiri. Mayoritasnya rusak. Islam sendiri masa itu jahiliyah rusak. Di akhir zaman juga sama. Ada jahiliyah ula, jahiliyah ukhra. Ada jahiliyah yang pertama, jahiliyah yang terakhir. Kita ini masuk jahiliyah yang terakhir, dan jahiliyah yang terakhir itu jauh lebih buruk. Dulu orang di zaman itu, Masya Allah, menampakkan auratnya. Tapi mereka menampakkan auratnya tidak seperti zaman kita. Sekarang zaman dulu, Pak, kata Nabi kita SAW, di contoh nyata ya, jahiliyah zaman dulu sama jahiliyah zaman sekarang tuh jauh lebih berat jahiliyah zaman sekarang. Nabi mengatakan sinfani min ahlin nar, ada dua golongan dari penduduk api neraka. Lam arahuma, aku nggak pernah lihat mereka. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyat, wanita berpakaian tapi telanjang. Ana pernah sama abang Ana, insyaallah. Jadi naik ke mall Ana sama abang Ana di mall, naik eskalator. Ana sama abang di samping. Padat sekali, Pak, waktu itu, insya Allah. Anak waktu itu lagi libur dari kuliah, libur sebentar.
Itu padat sekali Pak Mul itu. Jadi anak sama abang anak, ini kami nundukkan pandangan yang kami lihat di atas kami betis. Anak akhirnya saling colek sama abang. Coba fitnah kita nih ya. Antum mau tampakkan di mana? Antum mau merem, kesandung nanti. Antum mau tahan ini Pak, tetap nggak sengaja akan nampak di situ. Antum nengok bawah nampak. Akhirnya pas udah ke atas, ya Allah kami lihat bukan cuma betis saja rupanya dia pakai, bukan cuma rok aja, itu pakaian warna putih, daleman itu pun nampak tali itunya. Astagfirullahaladzim, mana mikir ini kata Nabi di zaman jahiliyah dulu belum ada. Zaman kita antum tengoklah, antum lebih tahu tentang itu. Iya, karena antum kan di Jakarta kan, anak di pondok Pak, yang anak lihat kebun karet doang. Di sini memang ayo Pak, Masya Allah anak turun. Memang paling musibah tuh ketika udah masuk bandara. Sudah masuk bandara itu yang paling musibah. Ya betul Pak, berarti anak sering-sering di sana aja ya. Itu memang musibah Pak, wallahiladzim. Kita ini anak kampung, makanya anak perhatikan Pak, antum kenapa sulit ngafal Qurannya itu. Kalau kami, insya Allah Pak, maksudnya mudah untuk ngafal Quran, ngafal hadis itu mudah. Mudah, kenapa? Anak pondok itu, dia di pondok tinggalnya. Kalau antum kerja keluar, antum punya sekretaris sebelahnya wanita. Antum kerja ikhtilat, sikit-sikit perempuan, minimal nampak rambut. Tadi anak katakan, hafal juz 3, mau berusaha ngafal juz 30. Yang hilang 30 juz. Dia berusaha ngafal juz 30, tapi hilang berapa juz? 30 juz. Susah Pak menjelaskan naudzubillah. Makanya tamassaku biha. Oke anak, ini saran anak. Rejal ke rejal Pak, lanang ke lanang, laki-laki ke laki-laki. Antum Pak kemana-mana pakailah peci. Itu jaga betul Pak. Jaga betul, dan jangan dipotong Pak. Jangan antum enggak apa sikit-sikit apa potong lah. Enggak usah Pak, panjangkan aja. Kalau bisa kayak syekh gitu. Kenapa? Karena itu Pak, fitnah di zaman sekarang tuh besar sekali. Itu yang jaga antum nah. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi apa? Cengkram. Gigi yang setawana yang paling kuat gigi geraham. Antum makan daging, mungkin ini gigi seri ini mungkin bisa patah lepas dia. Tapi kalau gigi geraham setawana nggak bisa. Setawana lo ya. Tapi pernah Nabi SAW gigi geraham tuh patah, kena tombak, itu wajar. Kena apa masuk? Tombak. Gigi geraham tuh Masya Allah dijaga. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari ibadah yang baru, yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap ibadah yang dibuat-buat hukumnya apa? Bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ahnya apa? Sesat. Oh enggak kok, enggak semua bid'ah sesat. Ya sudah, kalau ana yang jelas ngikuti Nabi. Bukan kalau ada ustadz ana ngomong enggak semua bid'ah sesat, ana tinggalkan itu. Karena Nabi ngomong wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu apa? Saat orang akan berusaha mencari makna kul itu bukan semua. Ada Pak orang berusaha gimana pandai sih ya untuk melegalkan bid'ah itu enggak semua bid'ah sesat. Ada. Jelas-jelas orang Pak, semua orang yang ngerti bahasa Arab, yang tahu kondisi bahasa Arab, semua paham wa kullun ma'nahu jami'. Jami' semua, qatibatan. Semua bid'ah wa bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, letaknya penyimpangan di api neraka. Afwan Pak, kalau antum masih ada yang berputar, jangan tersinggung. Ini kita nih cuman mau membahas, kita buka pikiran kita. Yang kita cari nih Pak bukan ridhonya manusia. Ridhonya siapa? Allah. Kalau memang antum masih ada yang berputar dengan kebid'ahan, coba antum mikir sejenak Pak. Untuk apa antum berbuat ini? Ana mencontoh Pak, Masya Allah. Terjadi di sebuah masyarakat. Ada orang meninggal, dibuat sebuah acara. Antum tahu di malam hari itu acara Pak. Mereka kumpul di rumah mayit. Adzan maghrib nggak datang, adzan isya nggak datang, tapi nunggu berkat makan datang. Nunggu itu Pak datang.
Ana sampai kaget, masya Allah, betullah Ibn Abbas mengatakan, ini Ibn Abbas, ma min amin, tidak ada satu tahun manusia berbuat bid'ah kecuali mereka illa wa amatu sunnah. Mereka hidupkan bid'ah kecuali mereka pasti mematikan apa? Sunnah. Mereka hidupkan kumpul di rumah, tapi mereka tinggalkan kumpul di masjid. Sunnahnya kan kalau di adzan ngapain kumpul di masjid, tapi mereka tinggalkan itu. Sebabnya bid'ah. Malam Jumat antum baca apa dulu? Hasilnya baca surat apa? Pas antum hijrah, oh rupanya Al-Kahfi yang sunnah, bukan apa? Yasin. Antum hidupkanlah bid'ah, pasti antum mematikan apa? Sunnah. Itu sudah kaidah. Makanya adu 'alaiha bin nawajid, pegang erat kuat sunnah Nabi dengan gigi geram kita. Tinggalkan apa? Kebidahan. Baik, yang berikutnya kasratul dzikrillah, memperbanyak mengingat Allah. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau saja Allah kasih kesempatan. Nah, ini yang dapat Ana sampaikan. Ana akan safar lagi, Pak, karena waktu kita ini agak mepet, Masya Allah. Jadi kita tutup sampai sini. Kurang lebih Ana mohon maaf jika benar datang dari Allah SWT, jika salah datang dari Ana pribadi ke syaitan, dan Ana beri dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.